Assalamualaikum. Halo, seperti biasa balik lagi di Windy Dwi Official. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Hari ini aku bakal nemenin kalian. Di episode ini, aku bakal ngebagiin tips gimana nih cara mengelola keuangan. Oke, supaya apa? Supaya kalian bisa berhemat, dan mudah-mudahan bisa memberikan solusi juga buat kalian yang selama ini mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan. Nah, buat kalian yang ingin tahu bagaimana tipsnya, simak video ini sampai habis karena aku bakalan ngebahas secara tuntas. Terima kasih yang sudah bergabung, dan yang baru bergabung jangan lupa juga like, komen, dan subscribe serta bagikan ke semua sosial media yang kalian punya. Yuk langsung aja kita simak videonya. Oke teman-teman, sebenarnya gaya hidup hemat itu. Kalau menurut aku, gaya hidup hemat itu harus dimiliki oleh semua orang, bukan cuma orang yang penghasilannya kecil. Kenapa coba? Kita nggak pernah tahu gitu ya, kapan kita di atas, dan kapan kita di bawah. Kalau kita sudah bisa hidup hemat, aku yakin banget nanti pas saatnya kalian kekurangan, atau mungkin pas usaha kalian nggak baik-baik aja, kalian masih bisa bertahan gitu. Jadi untuk itu kalian harus bisa menabung, dan kalian bisa menyisihkan uang juga, supaya terlepas dari hutang yang tidak diinginkan. Seberapa besar penghasilan kalian? Dan seberapa hemat hidup kalian? Terkadang penghasilan besar pun itu pasti bakal habis banyak banget. Mungkin ya kalian melihat teman kalian, atau melihat orang-orang kok dia penghasilannya besar, tapi kok dia masih ada hutang gitu kan, hutangnya masih di mana-mana. Nah itu karena apa? Yang perlu digarisbawahi ialah karena gaya hidupnya yang memang salah gitu loh ya, bukan penghasilannya yang kurang gitu. Jadi sebenarnya hidup itu sebetulnya murah, kata aku hidup itu murah. Yang mahal itu gaya hidup ya kan, yang mahal itu gaya hidup. Nah jadi mau berapapun penghasilan kalian, ya kalian tuh harus kayak air gitu loh. Penghasilan kalian besar, ya kalian harus menyesuaikan pengeluaran kalian. Penghasilan kalian pun sedikit, kalian pun harus bisa mengatur pengeluaran kalian menjadi lebih sedikit, seperti layaknya air menempati ruang gitu ya. Apalagi lebih bagus kalau penghasilan kalian besar, kalian tetap bisa meminimalisir pengeluaran kalian. Oke, sekarang gimana tips mengolah keuangan serta meminimalisir pengeluaran kalian? Nah, pertama tipsnya ialah, kalau kalian punya uang dari gajian, atau kalian nih ibu rumah tangga yang dapat uang bulanan dari suami. Nah, pertama kalian itu harus pisahin dulu buat kebutuhan pokok kalian, uang yang dari suami itu atau kalian anak kos. Uang yang dari orang tua kalian, pertama sisihin dulu buat kebutuhan pokok kalian juga, ya kalian pisahin, misalkan buat ibu rumah tangga kebutuhan pokoknya untuk beli beras, atau mungkin buat beli sayuran seminggu, atau mungkin buat bayar listrik dan air. Oke, utamakan dulu buat pengeluaran pokok ya, jangan usahakan dapat uang langsung melihat-lihat yang namanya toko online, inginnya langsung belanja online, belanja baju sepatu lah ini itu, pasti yakin banget. Nanti kalian ujung-ujungnya bakal kehabisan uang, dan buat kebutuhan pokok nanti ujungnya malah pinjam ya kan. Jangan sampai terlilit hutang gitu ya. Jadi tips pertama kalian pakai dulu uang itu, buat kebutuhan pokok oke. Nah gimana sih caranya aku tuh kadang kalau mau belanja itu malah apa banyak dibeli. Oke, caranya misalkan nih ibu rumah tangga mau belanja bulanan nih, seperti beras, minyak goreng, atau kebutuhan bulanan lainnya ke supermarket. Kalian list dulu tuh apa yang mau dibeli. Nah kan misalkan mau beli beras, mau beli minyak, beli kebutuhan bulanan lainnya, atau mau beli apa. Nah di list dulu kemudian kalian bawa uangnya. Uang yang cukup gitu ya untuk kalian bawa ke supermarketnya. Bawa uang yang cukup, ingat uang yang cukup, supaya kalian fokus gitu loh yang dibeli itu, bahan-bahan kebutuhan bulanan yang ada di list tadi. Jadi enggak ada embel-embelnya lagi ya, soalnya aku tahu banget namanya perempuan, aku paham banget perempuan itu kayak gini. Dia itu tujuan utama misalnya ke mall, dia perlu banget nih beli sepatu, karena sepatunya sudah rusak. Pergilah dia ke mall, di mall, dia malah gagal fokus melihat-lihat baju,
Ya dicobain lah itu baju. Ujung-ujungnya pulang dia beli apa? Beli tas nggak nyambung banget ya kan? Nah itulah perempuan biasanya kayak gitu, jadi harus bisa dan pintar-pintar jaga pandangan dari keindahan yang ada di mall. Makanya wajib banget kalau mau beli apapun di list dulu ya teman-teman, dan bawa uangnya pas, supaya apa? Supaya tidak membeli barang-barang di luar list yang ditulis tadi. Aduh apalagi ibu-ibu gitu, aku yakin banget, makanya fokus sama kebutuhan utama kalian oke. Tips yang kedua, supaya kalian tidak membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan. Misalkan kalian sudah lolos nih, di supermarket tidak belanja yang tidak perlu. Nah kalian balik ke rumah melihat-lihat marketplace lagi. Kata aku tadi jangan melihat. Jangan ke poin toko online ya. Nanti kalian itu malah tergoda ingin belanja online lagi ya kan. Ibaratnya cuma ngeliat doang kok. Enggak bakalan beli ini itu. Bohong banget ya. Kayak orang diet tuh suka kayak gitu. Mereka itu katanya ingin melihat video-video mukbang. Padahal dia lagi diet ya ujungnya. Dia kegoda dan dietnya itu gagal. Nah makanya buat kalian yang ingin hemat, jangan ke poin ya, katalog-katalog yang tertera di toko online dan jangan buka-buka aplikasi toko online. Karena apa? Itu bakal membuat kalian ingin belanja. Apalagi kalian yang hobinya belanja online. Oke itu tips yang kedua. Nah sekarang tips yang ketiga, kurangi jajan di luar. Buat kalian yang suka kulineran nih ya kan, pasti lumayan uangnya kalau jajan di luar. Ya mungkin kalau penghasilan kalian lagi stabil itu gak apa-apa sesekali jajan. Tapi kalau misalkan penghasilan kalian lagi seadanya, so ada baiknya, kalian beli bahan bakunya aja sekalian. Buat di rumah itu bisa lebih hemat, bisa lebih banyak dan itu jauh lebih sehat. Kalau buat laki-laki, biasanya mereka borosnya itu dari rokok, ya gara-gara merokok gitu kan ya, bisalah kalian kurangi merokoknya tadinya sehari sebungkus jadi sehari setengah bungkus gitu kan, besok, 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 dan besoknya lagi, kurangi lagi, karena memang lumayan banget uang untuk membeli rokok itu. Contoh rokok satu bungkus 20.000. Nah kalau satu bulan bisa jadi 600.000, itu lumayan banget iya kan kalau ditabung uangnya. Padahal kalian tahu, kalau merokok itu tidak sehat, aku sarankan sih lebih baik berhenti saja merokoknya, supaya jantung dan paru-paru kalian juga sehat. Oke itulah beberapa tips menghemat dari aku, semoga bermanfaat. Oh ya untuk teman-teman, yang butuh dompet disiplin, dan peralatan untuk budgeting lainnya. Linknya sudah aku cantumkan di description box, tinggal klik aja oke. Terima kasih. Sekian ya dari aku. See you in the next video. Wassalamualaikum.